Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Masjid Dagang Muttaqin Simpang Ampek Pasaman Barat. Mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan hati kita ke rumahnya. Bila kita berada di masjid, kita berada di rumah Allah. Subhanallah, bukan rumah manusia ya. Masjid ini adalah rumah Allah, Baitullah. Dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam bahasa hadisnya Baitullah. Masjid-masjid yang ada di luar Mekah Madinah itu adalah di bawah Masjid Haram Mekah dan Madinah. Orang yang selalu datang ke rumah Allah dijamin hidup matinya akan dipelihara Allah. Kita kemarin bicara tentang ayat kedua surah Al-Mulk. Masih kita lanjutkan lagi ya. Apa kata ayat itu? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita itu mati dan hidup, ataupun hidup dan mati. Liyabluwakum, perjalanan hidup ini ujian. Ujian, pagi-pagi orang itu diuji. Siapa yang mendengar azan? Siapa yang menyahut azan? Siapa yang menghadiri panggilan azan? Diuji manusia ini semuanya. Semua ada telinga. Mungkin subhanallah di atas 70% orang kita mendengar azan, tapi berapa persen yang menyahut azan? Liyabluwakum, kamu tuh diuji ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik amalnya. Allah menilai siapa yang baik. Wa huwal azizul ghafur, Allah maha gagah lagi maha ghafur. Jadi dalam surah Al-Mulk ini dikatakan perjalanan yang kita tempuh ini mati dan hidup. Didahulukan mati. Kalau kita lihat kemarin dah disebut juga ayat dalam surah Al-Baqarah, sana ada 4 step. Dalam surah Al-Mulk 2 saja, tapi perinciannya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sebenarnya ada 4 step. Wa kuntum amwata, mula-mula mati dulu. Sebelum kita lahir kita dianggap mati. Fa ahyakum, kemudian kita dihidupkan. Summa yumitukum, satu saat nanti kita akan mati. Summa yuhyikum, kemudian kita akan dihidupkan lagi untuk berbangkit menghadap Allah nanti. Summa ilaihi turja'un, kita akan kembali kepada Allah. Dalam ayat surah Ghafir ada juga peringatan Allah di sana. Ini tentang sesalan orang kafir. Orang kafir nanti di akhirat mengadu kepada Allah, ya Allah, kami dulu lengah dan lalai hidup di dunia, kami ingin balik lagi. Ayat dalam surah Ghafir ayat 11. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, kami sudah mati 2 kali. Sudah hidup 2 kali. Orang dalam neraka ini, orang diazab, sudah 2 kali hidup, sudah 2 kali mati katanya. Fa'tarafna bizunubina, kami mengaku kesilapan kami. Di sana baru mengaku. Di sana baru mengaku. Terlambat ya? Terlambat. Fa'tarafna bizunubina, kami mengakui kesalahan kami, dulu kami tidak ingat mau mati. Rupanya mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Amattana snataini, kami sudah engkau matikan 2 kali. Wa ahyaitana snataini, sudah hidup 2 kali. Ini kita ini hidup pertama ini ya. Mati sebelum wujud itu kita dianggap mati. Kemudian kita hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Supaya tahu ya. Dalam surah Al-Mulk 2 kali saja disebutnya. Dalam surah Ghafir, dalam surah Baqarah 4 kali. Ini sekarang langkah yang kedua ini. Ahyaitana snataini, engkau telah menghidupkan kami 2 kali, mematikan 2 kali. Fa'tarafna bizunubina, kami mengaku kesilapan kami selama ini. Di sana baru mengaku.
terlambat ya. Sepertinya kita ini mengaku sekarang, ya Allah, dulu sering saya tidak datang ke rumahmu ya Allah, panggilan azan tidak saya dengar dulu ya Allah. Itu patutnya disesali itu. Kalau tidak disesali, nanti ditanya tuh, berapa tahun bapak tidak mendengar azan katanya, berapa tahun ibu dan keluarga tidak peduli azan. Ditanya nanti. Fal ila khuruj min sabil, orang ini mau keluar dari neraka. Bisa keluar nggak katanya? Sudah hidup 2 kali, sudah mati 2 kali, sekarang kami diazab, kami tidak tahan ini. Fal ila khuruj min sabil, bisa tidak keluar? Mana bisa ya? Karena di sana itu kekal selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, kalau kita berdoa kepada Allah di pagi hari 3 kali, ya Allah lindungilah saya dari azab neraka, ya Allah lindungilah kami dari azab neraka, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Neraka itu mendengar doa orang yang berdoa. Neraka mendengar doa orang yang berdoa. Itu maka disunatkan baca 3 kali, 7 kali pun ada hadisnya juga. Demikian juga jannah, surga, kita mesti minta 3 kali pagi, 3 kali sore. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita mendoa untuk masuk surga, surga mendengar doa. Neraka mendengar doa, surga mendengar doa. Subhanallah. Baik kalau kita baca contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibaca 3 kali. Di dalam doa ini ada doa agar kita dilindungi dari azab neraka. Neraka itu dengar, wah jemaah masjid dagang mutakin meminta secara berjamaah agar dilindungi dari azab neraka. Ya Allah, jangan bawa ke jemaah itu ke sini. Lindungi mereka, kata neraka. Neraka mendengar doa manusia. Jannah juga. Contohnya kita sambung lagi, wadkhilnal jannata mal abrar. Allahumma qina azabannar wadkhilnal jannata mal abrar. Masuklah kami ke dalam jannah bersama orang-orang yang saleh. Seharusnya 3 kali ya. Seharusnya 3 kali. Dalam pada itu petugas-petugas Allah yang mengatur alam ini, pertukaran jam kerja mereka salat subuh dan salat asar. Mereka ada shift ya. Ada yang kerja malam, ada yang kerja siang. Malaikat yang mengurus manusia ini semuanya. Allah bertanya kepada malaikat itu sekarang ini petugas yang bekerja di malam hari naik ke atas, datang yang bekerja di siang hari turun ke bumi, yang bekerja di malam hari melaporkan kerjanya. Macam mana jemaah masjid mutakin itu katanya? Oh, mereka sholat berjamaah, mereka bertazkirah, itu laporannya. Asar, kalau kita berada di rumah Allah sholat asar, kata malaikat, mereka tadi kami tinggalkan sedang sholat asar. Di masjid ini, di masjid ini terserah lah ya. Yang penting laporan harian disampaikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi sesudah sholat subuh, alangkah indahnya kalau kita dilaporkan, ya Allah mereka tadi sudah sholat, mereka sholat berjamaah, mereka berzikir berjamaah, mereka berdoa berjamaah, mereka bertazkirah pendek berjamaah. Subhanallah. Ada lagi malaikat yang tugasnya mencari di mana orang berkumpul. Ini tidak kira siang atau malam, petang atau pagi. Ini malaikat ini banyak jenisnya, banyak kategorinya. Kalau bapak pulang ke rumah duduk dengan ibu baca Quran, baca Yasin setiap pagi ya, banyak fadilahnya. Nanti mungkin kita bisa sholat tentang fadilah baca Yasin. Di mana ada orang berkumpul, walaupun 2 orang, subhanallah, datang malaikat ke sana, memperhatikan, meliput, memerhatikan apa kerja mereka, apa yang dibacanya, apa yang dimintanya. Nanti sesudah selesai, naik lagi malaikat ke langit melapor kepada Allah. Subhanallah. Alangkah baiknya kalau di rumah kita ada laporan setiap hari, ada laporan malaikat setiap hari.
Jangan kasih ruang untuk setan datang ke rumah. Jangan beri kesempatan untuk setan datang menyelusup ke rumah kita. Rugilah ya, rumahnya sudah dibina sekian modalnya, untuk mengurusnya sekian kesusahannya. Tiba-tiba rumah itu tempat setan iblis. Ada dalam Quran ayat mengatakan orang itu rumahnya dikelola oleh iblis, mobilnya, kendaraannya dikendalikan oleh iblis, anak cucunya la ilaha, anak iblis. Adalah dalam Quran ya, la ilaha illallah. Halaman 288 ayat 64. Rumahnya iblis punya, mobilnya iblis punya. Ndak amu aku masoji mobilnya. La ilaha illallah. Nan jauh-jauh apa? Yang jauh-jauh pergi. Masjid yang dekat ndak pergi. Tengok ayat dalam surah Al-Isra ayat 64. Ini Allah marah kepada iblis. Ayat ini menerangkan dialog Allah dengan iblis. Dialog Allah, tapi kata-kata ini marah sebenarnya. Apa katanya? Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wasyarikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura. Pulang ke rumah nanti buka Quran halaman 288 ayat 64 yang menyatakan iblis itu turut punya rumah, iblis itu turut punya mobil, turut punya kereta, turut punya kebunnya, punya rekeningnya, la ilaha illallah, punya hak miliknya, anaknya. Subhanallah. Wastafziz man istata'ta minhum, kuasailah kata Allah, pengaruhilah siapa yang engkau mampu menguasai anak Adam itu, silakan kata Allah. Tapi marah sebenarnya ya, bukan menyuruh. Bisautik, pengaruhi mereka dengan suaramu. Kata ulama, suara iblis ini musik yang dimurkai Allah itu. Sekarang kalau orang kawin dimulai dengan haram, dimulai dengan musik dulu. Berpesta iblis di situ. Aku ayatnya, ayat 64 surah Al-Isra. Pengaruhilah mereka dengan suaramu, dengan musik, dengan kata-kata yang dimurkai Allah. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik, kerahkan untuk mempengaruhi anak Adam itu pasukan tenteramu, pasukan berjalan kaki, pasukan berkuda. Iblisnya banyak pasukannya. Malam-malam pergi ke rumah huni, mempengaruhi penduduk tuh, penghuni rumah. Jangan ada yang ke masjid, jangan ada yang ke masjid. Dikuncinya rumah itu. Apa kata Al-Fadil Samad kemarin di halaman kantor bupati? Apa katanya Pak? Apa kata Ustaz Samad? Orang yang tidak ke masjid salat subuh apa katanya? Dikencingi telinganya. Kan padih itu. Jadi berapa persen yang dikencingi telinganya? Lah didengar. Patutnya setelah ada kebanjiran, banjir tuh ya, tabligh apa tuh macam banjir tuh. Patutnya sekali gadang, sekali apa nyerang? Sekali pasti berubah. Artinya berubahlah kehidupan tuh. Lah datang Ustaz Samad ke sini, artinya masjid ini semakin ramai lah ya patutnya ya. Nah, pengaruhilah mereka katanya dengan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Banyak pasukannya iblis ini. Wasyarikum fil awal, berkongsilah mengendalikan harta mereka. Pitihnya pitih iblis. Susah nak infak, susah nak berkorban, susah. Kalau kepada yang tidak diridhai Allah, kepada yang haram mudah. Wal aulad, anak juga. Anak orang tu anak iblis. Lo japa godang nah. Lotih menggodangkannya, mengandung 9 bulan, mengurusnya ada godang, iblis yang punya. La ilaha illallah. Jelas ayat ini ya? Jelas. Wasyarikum fil amwali wal aulad, berkongsilah, sharing
Syarik itu syarik. La ilaha illallah. Wa'idhum, tabur janji-janji yang indah dalam kehidupan mereka, agar mereka tidurnya enak, makannya sedap, semuanya enak, tapi lalai. Oh, nantilah saya minta ampun, nantilah saya pergi umrah, nanti saya pergi haji, nantilah. Itu bagi yang ada duit ya. Bagi yang tak ada duit, macam-macam janji iblis tuh. Orang ini 24 jam menerima message dari iblis. Kemudian wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, semua janji setan itu menipu semuanya. Ini firman Allah saat marah kepada iblis. Bukan menyuruh ini ya, pengaruhilah mereka dengan suaramu, dengan pasukan berkudamu, pasukan jalan kaki, macam-macam jenis pasukannya ya. Kemudian berkongsilah mengurus hartanya, mengurus anak cucunya. La ilaha illallah. Kalau kita pulang ke rumah tengok anak kita anak jannah enggak? Apa dibuat anak? Apa dilakukan? Pernahkah kita pulang ke rumah tengok anak pegang Quran, istri pegang Quran, suami pegang Quran, satu rumah pegang Quran? Adakah penghuni rumah itu hanya memegang media-media yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, yang melalaikannya? Kalau begitu yang terjadi berarti rumah itu dikelola oleh iblis. Jelas dalam Quran ya. Kemudian ayat 65 ini Allah menjamin hambanya yang selamat. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, katanya. Hamba yang kuproteks itu, hamba yang dijaga Allah, tidak akan mampu iblis mengacaunya. Ini janji Allah. Walaupun kuat iblis, walaupun iblis itu pintar, licik, lihai, tapi kata Allah, inna ibadi, hamba yang ku lindungi itu, kata Allah, yang ikhlas, laisa laka alaihim sultan, tidak mampu engkau mempengaruhinya. Dari jamin Allah. Dalam ayat lain juga ada nanti jaminan Allah kepada orang yang selalu minta perlindungan Allah. Allah akan proteks, Allah akan lindungi, Allah akan jaga, tidak akan mampu iblis mempengaruhinya. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah sebagai penjaga. Allah sebagai penjaga. Subhanallah. Jadi perlu kita semak ya. Jadi ujian hidup nih ujian menghadapi iblis juga. Kan dalam surah Muluk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita ini diuji siapa yang terbaik. Siapa yang ingat bahwa dia berhadapan dengan iblis? Kalau dia lupa, jangan-jangan dia sudah dapat sama iblis. Maka salah satu senjata iblis itu menjadikan manusia itu lupa, lengah dan lalai. Lagi ada ayat dalam surah Al-Mujadilah ya. Siapa yang akan dapat sama iblis? Orang yang lupa kepada Allah nanti akan menjadi mangsa dia. Kalau orang yang dilindungi Allah, dijaga Allah, tidak akan dapat. Ayat 19 surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwaza 'alaihimusy syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang itu memang sudah dikuasai iblis. Ini firman Allah, orang itu sudah dapat sama iblis. Istahwaza 'alaihimusy syaitan, sudah dikuasai oleh syaitan. Apa ciri-cirinya? Fa'ansahum zikrallah, lupa berzikir, lupa ke masjid, lupa sholat berjamaah, lupa sholat sunat, lupa banyak lupanya. Ulaika hizbus syaitan, mereka ini kumpulan syaitan, komplotan syaitan, grup syaitan. Syaitan ada grup-grupnya juga. Ulaika hizbus syaitan, orang inilah grup syaitan katanya. Jelas dalam Quran ya. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Grup syaitan ini hidupnya rugi. Letih mencari pitih punya setan. Letih membesarkan anak punya setan. Cucunya cucu setan. Cicitnya nanti setan. Meninggalnya nanti. Meninggal bapak, meninggal ibu. Oranglah mati. Dosa hidup melalui anak, melalui menantu, melalui cucu, melalui cicit. Berpanjangan dosanya. Itu maka dikatakan di sini
Ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Grup syaitan ini hidupnya rugi. Hidupnya rugi, matinya rugi. Belum lagi di padang mahsyar nanti. Belum lagi di padang mahsyar lagi. Botongkah ayah dengan umaknya? Anak dengan ayahnya bertengkar, ada ya dalam Quran. Bertengkarlah. Ayah kenapa tidak bawa saya ke masjid? Saya pun tak ke masjid katanya. Ada ayat pertengkaran ahli keluarga, pertengkaran sahabat dengan sahabatnya. Banyak dalam Quran lagi ya. Jadi mudah-mudahan selagi kita mau datang ke masjid, mudah-mudahan pikiran kita terbuka, hati kita bisa menerima message-nya. Quran ini kalau tidak dibaca, tidak dibincangkan, orang yang tahu nanti ditanya, Bapak tahu Quran? Tahu sikit-sikit lah. Kenapa tidak disampaikan katanya? Kenapa diam saja? Kalau dia tidak tahu isi Quran, tidak tahu. Kenapa tidak belajar? Yang tahu kenapa tidak menyampaikan? Yang tidak tahu mesti belajar. Yang tahu sikit-sikit mesti menyampaikan. Kalau tidak disampaikan nanti kena tanya di sana. Mudah-mudahan kita selamat ya. Kita berniat kepada Allah ingin mengikuti panduan dalam Al-Quran. Quran ini sebagai kemarin dibilang panduan hidup, pedoman hidup. Dalam awal Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci itu yang kamu cari itu. La raiba fi, yakinilah dengan penuh. Hudal lil muttaqin, pedoman hidup. Ini pedoman. Kalau pedoman tidak diketahui macam mana? Jadilah hidup nanti tidak tentu arah, tidak tentu ilmu dianya. Patut ke masjid, tidak ke masjid, tidak tentu ilmu dianya. Hilang nak dicari, hanyut nak dipintih. Mudah-mudahan kita tidak hanyut dan tidak hilang ya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah selalu bersama malaikat melaporkan jemaah masjid Dagang Muttaqin pagi-pagi bertazkirah. Muslimin sekian orang, muslimat sekian orang. Ada laporan kata. Nanti di akhir laporan itu Allah mengatakan, hadis sahih ini ya, kamulah saksiku yang meliput berita mereka itu, kamulah saksiku dosa mereka sudah diampun, kata Allah. Jadi duduk seperti ini menghanyutkan dosa, mengampuni, mendapatkan keampunan Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keampunan Allah. Dalam surah Al-Mulk tadi, wa huwal azizul ghafur, Allah itu maha perkasa, maha gagah, lagi maha memberi keampunan dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, proteklah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Jangan engkau biarkan kami menjadi mangsa musuh setan iblis yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami dan anak istri kami, anak cucu kami, anak kemenakan kami, sahabat andai kami, masyarakat Islam semuanya ya Allah. Umat Islam di mana saja berada, pelihara mereka ya Allah. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Mereka mengharapkan jannah ya Allah. Mudahkanlah bagi mereka untuk mencapai jannah ya Allah. Mereka semua takut kepada azab neraka-Mu ya Allah. Lindungilah kami dan mereka semuanya. Lindungilah kami, jagalah kami daripada azab neraka. Allahumma qina azabannar, Allahumma qina azabannar, Allahumma qina azabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar, Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya maulana ya sattar. Amin rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.